Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika zona nyaman berubah menjadi penjara, kamu merasa terjebak, gelisah, dan tidak tahu mengapa segala sesuatu tampak tidak berjalan dengan baik. Tapi bagaimana jika aku katakan bahwa ini bukan sekedar perasaan biasa? Ini adalah cara Allah menarik perhatianmu. Ketika Allah ingin membimbingmu, Dia tidak selalu mengirimkan keajaiban. Terkadang Dia mengirimkan ketidaknyamanan, pintu yang tertutup, dan kegelisahan. Ini bukan sekedar perasaan, ini adalah sinyal ilahi yang memberitahumu bahwa sudah waktunya untuk pergi. Hari ini, aku akan mengungkap 5 tanda yang jelas bahwa Allah sedang mendorongmu untuk menjauh. Jangan abaikan peringatan ini. Bisa jadi ini adalah jalan menuju kedamaian dan berkah yang selama ini kamu doakan. Tanda pertama, kamu terus-menerus merasa gelisah dan tidak tenang. Ketika hatimu merasa gelisah dan pikiranmu terasa terjebak, ini bukan sekedar kecemasan, ini adalah isyarat spiritual. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Dan sungguh kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar." Quran Surah Al-Baqarah ayat 155. Ketidaknyamanan adalah ujian sekaligus petunjuk. Jangan mengabaikannya. Jika ketenanganmu terganggu, inilah saatnya untuk mengevaluasi lingkungan, hubungan, dan tindakanmu. Rasa gelisah yang terus-menerus adalah cara Allah menuntunmu menjauh dari bahaya. Ini bukan tentang berpikir berlebihan, melainkan memahami bahwa kamu tidak berada di tempat yang seharusnya. Ketika Allah mengirimkan perasaan ini, Dia sedang memintamu untuk percaya pada rencananya dan meninggalkan hal-hal yang membebani jiwamu. Jangan pernah bertahan di lingkungan yang merusak ketenanganmu, karena Allah menginginkan yang lebih baik untukmu. Tanda kedua, pintu-pintu terus tertutup di hadapanmu. Terkadang seberapapun kerasnya kamu berusaha, segala sesuatu tampak salah dan pintu-pintu terus tertutup. Ini bukan sekedar nasib buruk. Bisa jadi Allah sedang melindungimu dari sesuatu yang tidak kamu lihat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Apa yang telah berlalu darimu tidak akan pernah menjadi milikmu, dan apa yang ditakdirkan untukmu tidak akan terlewat darimu." Penolakan dan kegagalan bukanlah kekalahan. Itu adalah bentuk pengarahan ulang. Allah menyingkirkan hal-hal yang tidak baik untukmu, meskipun saat ini kamu belum memahaminya. Pintu-pintu yang tertutup adalah intervensi ilahi, menghalangimu dari jalan yang tidak membawa manfaat. Meskipun terasa mengecewakan, ingatlah rencana Allah selalu lebih besar daripada keinginan kita. Setiap penolakan adalah pengingat bahwa sesuatu yang lebih baik sedang menunggumu. Jangan buang energimu untuk memaksa membuka pintu yang telah Allah tutup demi melindungimu. Tanda ketiga, hubunganmu dengan Allah terasa jauh. Jika lingkungan atau orang-orang di sekitarmu mulai menjauhkanmu dari Allah, itu adalah tanda bahwa kamu harus meninggalkannya. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Sesungguhnya hamba-hamba Allah yang sejati adalah mereka yang ketika mendengar perkataan yang sia-sia, mereka berpaling darinya dan berkata, 'Bagi kami, amal perbuatan kami, dan bagi kamu, amal perbuatan kamu. Salam sejahtera bagi kamu. Kami tidak mencari orang-orang yang bodoh.'" Quran Surah Al-Qasas ayat 55. Jika hubungan spiritualmu terganggu, itu adalah sinyal jelas dari Allah agar kamu menjauh. Menjaga keimananmu harus menjadi prioritas utama. Lingkungan yang membuatmu lalai dalam sholat, meninggalkan bacaan Al-Quran, atau melupakan zikir adalah bahaya bagi jiwamu. Semakin lama kamu bertahan di tempat yang menjauhkanmu dari Allah, semakin lemah imanmu. Allah sedang memberitahumu untuk melindungi hatimu dan melepaskan diri dari segala sesuatu yang meredupkan cahaya spiritualmu. Hubunganmu dengan Allah adalah penyelamat hidupmu. Jangan pernah mengorbankannya demi apapun atau siapapun. Tanda keempat, kamu merasa stagnan dan kehabisan energi, merasa terjebak, tidak terinspirasi, atau kelelahan secara emosional. Bukan sekedar fase sementara. Itu adalah tanda kuat bahwa Allah sedang mendorongmu untuk bergerak, maju, dan melakukan perubahan. Ini adalah sinyal bahwa situasi yang sedang kamu hadapi, baik itu pekerjaan yang toksik,
hubungan yang melelahkan, atau kebiasaan yang merugikan tidak lagi bermanfaat bagimu. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan bijak mengingatkan kita, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 11. Ini berarti Allah ingin kita mengambil tindakan. Ketika merasa terjebak, Dia menunggu kita untuk mengambil langkah pertama menuju perubahan. Stagnasi adalah tanda peringatan bahwa tidak ada pertumbuhan, tidak ada kemajuan, dan tidak ada perbaikan di tempatmu sekarang. Ini seperti berada di pasir hisab, kamu semakin tenggelam tanpa bisa bergerak maju. Allah tidak ingin hambanya terjebak dalam situasi yang menguras energi mereka. Ketika kamu merasa lelah secara emosional atau terus-menerus terkuras, itu karena jiwamu mendambakan sesuatu yang lebih baik, sesuatu yang lebih bermakna. Itu adalah dorongan ilahi yang memberitahumu bahwa tempat ini, hubungan ini, atau kebiasaan ini bukanlah tempat yang seharusnya kamu berada. Perasaan kelelahan itu bukan sekedar keletihan fisik. Itu adalah jeritan dari dalam dirimu yang meminta perubahan. Energi semangat dan motivasimu adalah sinyal dari Allah bahwa Dia telah menyiapkan sesuatu yang lebih besar untukmu. Tetapi seringkali kita membiarkan ketakutan terhadap hal yang tidak diketahui atau kenyamanan dalam kebiasaan lama mengunci kita dalam keadaan yang tidak membahagiakan. Kita takut akan apa yang terjadi jika kita melepaskan, sehingga kita tetap bertahan dalam situasi yang terasa aman. Namun ingat, terkadang tetap tinggal di tempat yang salah jauh lebih berbahaya daripada mengambil langkah menuju hal yang tidak diketahui. Panggilan Allah untuk meninggalkan sesuatu bukan hanya tentang pergi, ini tentang merangkul kehidupan yang seharusnya kamu jalani. Allah ingin kamu berkembang, tumbuh, dan menemukan jalan baru, di mana bakat serta potensimu tidak sia-sia. Dia mengetahui yang tak terlihat dan memahami bahwa tempatmu sekarang mungkin justru menghalangi berkat yang telah Dia siapkan untukmu. Meninggalkan apa yang menguras energimu bukanlah bentuk menyerah. Itu adalah cara untuk membuka ruang bagi hal-hal yang lebih baik dalam hidupmu. Ini tentang percaya bahwa rencana Allah selalu lebih besar dan lebih indah daripada yang bisa kita bayangkan. Ketika kamu mengambil langkah untuk pergi, kamu membuka pintu bagi peluang baru, habangan baru, dan jalan baru yang selaras dengan tujuan hidupmu. Percayalah pada kebijaksanaan Allah dan miliki keberanian untuk melepaskan segala sesuatu yang membuatmu stagnan dan kehabisan energi. Berkah yang kamu cari mungkin sedang menunggu di sisi lain keputusanmu untuk pergi. Tanda kelima, tanda-tanda terus muncul dalam hidupmu. Ketika tanda-tanda terus muncul dalam hidupmu, itu bukan sekedar kebetulan. Itu adalah pesan yang jelas dari Allah bahwa sesuatu perlu diubah. Tanda-tanda ini bisa datang dalam berbagai bentuk nasihat yang terus diulang oleh teman dan keluarga. Ayat-ayat Al-Quran yang terasa sering muncul dimanapun kamu melihat, atau pola kejadian negatif yang terus berulang. Tidak peduli seberapa keras kamu berusaha menghindarinya, tanda-tanda ini bukan terjadi secara acak. Ini adalah cara Allah menarik perhatianmu, mendorongmu untuk bangun dan mengambil tindakan. Nabi Muhammad SAW bersabda, seorang mukmin tidak akan disengat dari lubang yang sama 2 kali. Ini berarti bahwa ketika Allah menunjukkan sesuatu secara berulang, itu adalah caranya melindungimu dari melakukan kesalahan yang sama. Berulang kali, tanda-tanda yang terus berulang adalah bentuk bimbingan ilahi. Itu seperti alarm peringatan yang semakin keras setiap kali kamu mengabaikannya. Jika kamu terus menghadapi masalah yang sama, itu adalah tanda bahwa kamu tidak berada di jalan yang benar, atau ada sesuatu dalam hidupmu yang tidak selaras dengan rencana Allah untukmu. Misalnya jika kamu terus bertemu dengan orang-orang yang menyakitimu dengan cara yang sama, atau kamu selalu menemukan dirimu dalam situasi yang menyebabkan stres dan penderitaan, itu bukan hanya kebetulan. Itu adalah pola, dan pola adalah cara Allah menunjukkan area dalam hidupmu yang perlu diubah. Tanda-tanda ini bisa terasa seperti deja vu, seolah-olah kamu pernah berada di tempat ini sebelumnya, menghadapi situasi yang sama, dan mengalami konsekuensi yang sama. Mengabaikan tanda-tanda ini seperti mengabaikan mercusuar. Ketika kamu tersesat di laut, itu hanya akan membuatmu semakin jauh ke dalam badai. Jangan abaikan
tanda-tanda yang Allah kirimkan kepadamu. Semakin lama kamu mengabaikannya, semakin sulit perjalananmu. Jika sesuatu terasa salah berulang kali, itu adalah panggilan untuk berubah. Allah tidak ingin kamu hidup dalam siklus yang menyakitkan. Dia ingin kamu berkembang, tumbuh dan menemukan kehidupan yang lebih baik. Perhatikan tanda-tanda yang muncul dalam hidupmu, karena di dalamnya terdapat pesan dari Allah yang mengarahkanmu menuju jalan yang lebih baik. Allah tidak mengulangi tanda-tanda tanpa alasan. Dia melakukannya karena Dia tahu bahwa kamu membutuhkan pengingat berkali-kali sebelum siap untuk bertindak. Setiap kali sebuah tanda muncul kembali, itu adalah kesempatan lain dari Allah untuk mengoreksi arahmu, membuat pilihan yang lebih baik, dan akhirnya meninggalkan apa yang menyakitimu. Renungkan dengan mendalam tanda-tanda yang terus muncul dalam hidupmu. Apakah kamu terus merasa tidak bahagia dalam pekerjaanmu? Apakah tipe orang beracun yang sama terus memasuki hidupmu? Apakah kamu terus-menerus merasa lelah, sedih, atau tidak terpenuhi? Ini bukan sekedar tantangan hidup. Ini adalah pelajaran yang Allah ingin kamu pahami, agar kamu bisa tumbuh dan melindungi diri sendiri. Setiap tanda yang berulang adalah pengingat bahwa perubahan itu perlu, dan jalan yang sedang kamu tempuh saat ini mungkin tidak sejalan dengan tujuan hidup yang lebih tinggi. Semakin kamu mengabaikannya, semakin kuat tanda-tanda itu akan muncul, memaksamu untuk menghadapi kenyataan yang selama ini kamu hindari. Hal paling berbahaya yang bisa kamu lakukan adalah mengabaikan peringatan-peringatan ini. Tanda-tanda itu adalah bentuk kasih sayang Allah, memberimu kesempatan lain untuk melihat kebenaran dan melakukan perubahan yang diperlukan. Jika kamu terus mengabaikannya, konsekuensinya akan semakin berat. Jangan menunggu krisis besar memaksamu untuk bertindak. Dengarkan apa yang sedang Allah coba sampaikan kepadamu sekarang. Percayalah pada tanda-tandanya, bahkan ketika sulit menerimanya, karena itu adalah caranya membimbingmu menuju jalan yang lebih baik. Hidupmu akan berubah ketika kamu mulai memperhatikan pesan-pesan yang terus muncul dan mengambil langkah berani untuk mengikutinya. Ingatlah, ketika Allah terus menunjukkan sesuatu kepadamu, itu bukan hukuman. Itu adalah perlindungan dan bimbingannya, agar kamu menemukan kedamaian dan berkah yang menantimu. Saat akhirnya kamu memutuskan untuk pergi, kadang-kadang tanda-tanda ini datang dengan cara yang halus, seperti perasaan tidak nyaman yang terus muncul saat berada di sekitar orang tertentu, atau dalam situasi yang berulang kali membuatmu merasa terpuruk. Mungkin terasa seperti pesan yang sama disampaikan melalui orang yang berbeda, atau melalui momen-momen yang tidak terduga. Setiap kali itu terjadi, itu adalah dorongan lembut dari Allah yang memberitahumu bahwa kamu pantas mendapatkan yang lebih baik. Tanda-tanda yang berulang ini seperti bisikan ilahi, memanggilmu kembali ke jalan yang benar dan menjauhkanmu dari hal-hal yang merugikan. Ini adalah pengingat bahwa Allah selalu terlibat dalam hidupmu, melindungimu dari bahaya yang mungkin belum kamu sadari. Perhatikan pola-pola yang muncul dalam hidupmu, terutama yang membuatmu merasa gelisah atau menjauh dari imanmu. Pola-pola ini bukan kebetulan. Ini adalah cara Allah menunjukkan apa yang perlu diperbaiki, dihindari, atau diubah. Jangan abaikan suara hati yang mengatakan bahwa sesuatu tidak benar. Itu adalah intuisimu yang dikuatkan oleh bimbingan ilahi. Tanda-tanda dari Allah adalah kompas yang menunjukmu menuju masa depan yang penuh kedamaian, pemenuhan, dan pertumbuhan spiritual. Terimalah tanda-tanda ini, anggaplah serius, dan yakinlah bahwa dengan meninggalkan sesuatu yang tidak lagi bermanfaat bagimu, kamu sedang melangkah menuju berkah yang telah Allah siapkan khusus untukmu. Hidup penuh dengan liku-liku yang tak terduga, dan bagaimana kamu menghadapinya menentukan kekuatan dan karaktermu. Mengembangkan ketahanan emosional bukan hanya tentang menjadi lebih kuat, tetapi juga tentang belajar menerima rintangan hidup tanpa kehilangan ketenangan batin. Ketahanan emosional adalah keterampilan penting yang memungkinkanmu untuk bangkit kembali dari kesulitan, beradaptasi dengan perubahan, dan terus maju. Bahkan ketika jalan terasa sulit, dalam Islam, kesabaran dan ketahanan sangat dihargai. Sebagaimana tercermin dalam Al-Quran, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan,
Quran Surah Al-Insyirah ayat 6. Ayat ini mengingatkan kita bahwa setiap tantangan bersifat sementara dan kebijaksanaan Allah selalu ada dalam setiap ujian. Ketahanan emosional berarti menerima bahwa tidak semua hal akan berjalan sesuai rencana dan memahami bahwa jalan memutar ini seringkali merupakan cara Allah mengarahkan kita ke sesuatu yang lebih baik. Ketika menghadapi kemunduran, alih-alih merasa kalah atau kewalahan, lihatlah itu sebagai peluang untuk menjadi lebih kuat dan bijaksana. Jalan memutar emosional, seperti penolakan, kegagalan, atau perubahan tak terduga, bukanlah akhir dari segalanya. Itu adalah cara Allah mengajarkanmu pelajaran berharga. Pengalaman ini membentuk karaktermu, mengajarkan kesabaran, dan mengingatkan bahwa kekuatanmu sejati berasal dari Allah. Salah satu kunci untuk mengembangkan ketahanan emosional adalah melepaskan keinginan untuk mengendalikan segalanya. Hidup ini penuh ketidakpastian dan mencoba mengontrol. Setiap hasil hanya akan membawa kekecewaan dan kecemasan. Sebaliknya, belajarlah untuk berserah kepada kehendak Allah. Percaya bahwa Dia mengetahui apa yang terbaik bagimu, bahkan ketika segala sesuatu tampak tidak masuk akal. Nabi Muhammad SAW menunjukkan ketahanan luar biasa menghadapi berbagai kesulitan dengan keimanan yang teguh. Beliau mengajarkan kita bahwa kekuatan sejati terletak pada bersandar kepada Allah di saat-saat paling sulit. Dengan merangkul ketidakpastian hidup, kita belajar menemukan ketenangan dalam kekacauan. Karena setiap jalan memutar memiliki tujuan, ketahanan juga berarti mengelola reaksi emosional terhadap kesulitan. Sangat mudah untuk merasa marah, frustrasi, atau putus asa ketika segalanya tidak berjalan sesuai keinginan. Tetapi ketahanan emosional mengajarkan kita untuk berhenti sejenak, merenung dan merespons dengan tenang. Saat menghadapi jalan memutar, tanyakan pada diri sendiri, apa yang Allah ingin ajarkan kepadaku di sini? Mengubah pola pikir dari korban menjadi pembelajar, membantu kita melihat setiap rintangan sebagai batu loncatan, bukan penghalang. Perspektif ini memungkinkan kita menghadapi tantangan hidup dengan anggun dan bermartabat, mengetahui bahwa setiap ujian adalah kesempatan untuk memperkuat iman. Membangun ketahanan emosional bukan berarti menekan perasaan, tetapi mengakuinya tanpa membiarkan perasaan itu menguasai kita. Ini tentang memahami bahwa emosi itu sementara dan bahwa kita memiliki kendali atas bagaimana kita meresponsnya di saat-saat sulit. Berdoalah, temukan ketenangan dalam Al-Quran, dan ingatlah bahwa Allah selalu bersamamu, membimbingmu melewati setiap badai. Ketahanan bukan tentang tidak pernah jatuh, tetapi tentang bangkit kembali setiap kali jatuh dengan iman dan tekad yang diperbarui. Merangkul jalan memutar emosional berarti mengizinkan diri untuk merasakan kesedihan, tetapi tidak membiarkannya mendefinisikan siapa kita. Ini tentang menggunakan setiap tantangan sebagai kesempatan untuk merenung, berkembang, dan semakin mendekat kepada Allah. Ingatlah, jalan menuju ketahanan bukanlah jalur yang lurus. Itu adalah perjalanan yang penuh dengan naik dan turun. Dan setiap belokan adalah bagian penting dari ceritamu. Dengan setiap rintangan, kamu menjadi lebih kuat, lebih beriman, dan lebih selaras dengan hikmah yang Allah tetapkan untukmu. Semakin kamu menerima jalan memutar ini, semakin kuat jiwamu, dan semakin siap kamu menghadapi apapun yang ada di depan. Ketahanan emosional yang sejati dibangun di atas fondasi iman, kesabaran, dan kepercayaan pada rencana Allah. Dengan merangkul jalan memutar, kamu berkata, "Aku percaya kepadamu, ya Allah." Bahkan ketika aku tidak mengerti. Pola pikir ini mengubah setiap kemunduran menjadi persiapan untuk sesuatu yang lebih besar. Ketahananmu bukan hanya tentang bertahan dalam kesulitan, tetapi tentang berkembang di tengah-tengahnya. Mengetahui bahwa setiap belokan emosional membawamu lebih dekat kepada diri terbaik yang Allah takdirkan. Jadi ketika hidup mengubah arahmu, tarik nafas dalam, bersandarlah kepada Allah, dan teruslah melangkahi, karena setiap langkah, setiap kejatuhan, dan setiap kebangkitan adalah bagian dari perjalanan yang telah Allah rancang dengan sempurna untukmu. Bimbingan Allah
selalu ada, tetapi terserah kita untuk memperhatikannya. Ketika kamu merasa gelisah, terjebak, atau kehilangan arah, jangan abaikan tanda-tanda itu. Itu adalah cara Allah melindungimu, mengarahkannya, dan membawamu ke sesuatu yang jauh lebih baik. Percayalah pada kebijaksanaannya, dan milikilah keberanian untuk meninggalkan apa yang tidak lagi bermanfaat bagimu. Jalan menuju kedamaian, berkah, dan kedekatan dengan Allah mungkin ada di balik pintu yang selama ini kamu takut untuk tutup. Dengarkan dia, dan jangan takut untuk melangkah pergi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.